A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarduh. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Asbabun Nuzul Quran Surat 93 ayat 1 sampai 11. Arti Ad-Duha sendiri adalah waktu siang secara keseluruhan. Ada juga yang menyatakan Ad-Duha adalah awal waktu siang ketika matahari mulai meninggi. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat yang berada di urutan ke-93 di juz ke-30 dari Al-Quran. Ini merupakan surat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Diceritakan bahwa surat ini turun untuk memberikan hiburan kepada Nabi SAW atas celaan orang-orang musyrik Quraisy yang menghina beliau, sekaligus sebagai bantahan atas hinaan mereka, bahwa Allah tidak sedang meninggalkan ataupun membenci Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari hadis dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajari radhiyallahu anhu, ia berkata, Jibril alaihissalam tertahan.
tidak kunjung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata seorang wanita dari Quraisy, setannya terlambat datang kepadanya. Maka turunlah firman-Nya yang artinya, demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Quran Surat 93 ayat 1-3. Dalam riwayat Muslim, Junduh berkata, Jibril lambat bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang-orang musyrik mengatakan, Muhammad telah ditinggalkan. Lantas turunlah surat Ad-Duha, demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ada yang menyebutkan bahwa wanita yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil al-Awrad Harts bin Umayyah bin Abdi Sams bin Abdi Manaf, yang juga merupakan saudara kandung dari Abu Sufyan bin Harb. Dan disebutkan bahwa jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka karena dilempar, sehingga beliau tidak bisa keluar selama 2 atau 3 hari. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Naim telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Al-Aswad Ibnu Qais yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Junduh menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melaksanakan Qiyamul Lail. Maka datanglah kepadanya seorang wanita dan berkata, Hai Muhammad, menurut hematku, setanmu tiada lain telah meninggalkanmu. Maksudnya, malaikat yang membawa wahyu kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Surat Ad-Duha ayat 1-3. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menciptakan kepada kami Abu Said al-Assaij dan Amr ibnu Abdullah dan Al-Andi, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada Sufyan, telah menceritakan kepadaku Al-Aswad Ibnu Qais. Ia pernah mendengar Junduh mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah dilempar dengan batu hingga mengenai jari tangannya sampai berdarah. Maka beliau mengucapkan kalimat berikut, tiadalah engkau selain dari jari tangan yang berdarah di jalan Allah, padahal engkau mengalaminya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal selama 2 atau 3 malam tanpa mengerjakan Qiyamul Lail. Maka ada seorang wanita musyrik yang berkata kepadanya, menurutku tiada lain setanmu telah meninggalkanmu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Surat Ad-Duha ayat 1-3. Tafsir Quran Surat 93 ayat 1-11. Ayat 1. Wal duha, artinya demi waktu duha ketika mata naik sepenggalah. Yang dimaksud dengan ad-duha adalah siang secara keseluruhan, karena kalimat selanjutnya adalah walailil idza saja, artinya malam ketika gelap, berarti lawan waktu duha yang disebut pertama. Makna ad-duha sendiri ada 4 pendapat, yaitu terangnya siang, depannya siang, awalnya siang ketika matahari mulai meninggi, dan ada pula yang berpendapat seluruh waktu siang disebut al-duha. Ayat 2.
Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi, yakni bila telah tenang dan gelap gulita. Demikianlah menurut Mujahid, Qutadah, Ad-Dahhak Ibnu Zaid dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan akan kuasaan Tuhan yang Maha Pencipta dan merupakan bukti yang jelas lagi gamblang. Makna ini sama dengan apa yang disebutkan di dalam ayat lain melalui firman-Nya yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Al-Lail ayat 1-2. Ayat 3 dan 4. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang artinya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana seorang yang berpisah meninggalkan barang. Sehingga maksud ayat tersebut adalah Allah tidak meninggalkan dan tidak membenci Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Maksudnya, kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu dari permulaan dari kehidupan duniawi. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Yazid telah menceritakan kepada kami, Al-Mas'udi dari Amr ibnu Mu'arah, dari Ibrahim an-Namakhai, dari Alqamah dari Abdullah ibnu Mas'ud, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berbaring di atas samparan tikar sehingga anyaman tikar yang kasar itu membekas di lambungnya. Ketika beliau bangkit dari berbaringnya, maka aku, Ibnu Mas'ud, mengusap lambung beliau. Wahai Rasulullah, izinkanlah kepada kami untuk menggelarkan kasur di atas tikarmu. Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah hubungannya antara aku dan dunia? Sesungguhnya perumpamaan antara aku dan dunia tiada lain bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Lima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Artinya, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Yakni kelak di negeri akhirat Allah akan memberinya sehingga ia merasa puas tentang umatnya dan juga kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah untuk dirinya. Yang antara lain ialah Telaga Kausar yang kedua tepinya berupa kubah-kubah dari mutiara yang berongga, sedangkan tanahnya bibit minyak kasturi. As-Sa'di telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa untuk memuaskan hati Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan memasukkan seorang pun dari kalangan ahli baitnya ke dalam neraka. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim. Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut ialah syafaat. Diizinkan untuk memberikan syafaat. Hal yang sama telah dikatakan oleh Abu Ja'far al-Baqir. Abu Bakar Ibnu Abu Sayyibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah Ibnu Hisam dari Ali Ibnu Saleh, dari Yazid Ibnu Abu Ziyad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah yang mengatakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya kami adalah suatu ahli bait. Allah telah memilihkan akhirat di atas dunia bagi kami. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas." Ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Artinya, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dalam Al-Tafsir Al-Muyassar disebutkan, bukankah sebelumnya Allah menjadikanmu dalam keadaan yatim, lantas Allah melindungi dan memeliharamu? Sebelumnya juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak tahu kitab dan tidak tahu iman. Lantas Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang ia belum mengetahui. Lantas diberi taufik pada bagus amal ibadahnya. Juga sebelumnya Rasulullah dalam keadaan fakir, lantas diberikan rezeki dan diberikan kecukupan dengan sifat qanaah dan sabar. 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Artinya, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah tersesat di lereng-lereng pegunungan di Mekah saat ia masih kecil. Kemudian ia dapat pulang kembali ke rumahnya. Menurut pendapat yang lain, sesungguhnya ia pernah tersesat bersama pamannya di tengah jalan menuju ke negeri Syam. Saat itu Nabi Muhammad SAW mengendarai unta betina di malam yang gelap. Lalu datanglah iblis yang menyesatkannya dari jalur jalannya. Maka datanglah malaikat Jibril yang langsung meniup iblis sehingga terpental jauh sampai ke negeri Habsyah. Kemudian Jibril meluruskan kembali kendaraan Nabi SAW ke jalur yang dituju. Diriwayatkan oleh Al-Bagawi. Ayat 8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Artinya, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikanmu petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Ad-Duha ayat 6-8. Bahwa demikianlah kedudukan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim. Di dalam kitab Sahih disebutkan melalui jalur Abdul Razak dan Ma'amar dari Hammam Ibnu Munabbih yang mengatakan bahwa berikut ini adalah apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah yang telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bukanlah orang yang kaya itu karena banyak memiliki harta benda, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang jiwanya kaya. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abdullah ibnu Amr yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang yang Islam dan diberi rezeki secukupnya, serta Allah menjadikannya menerima seadanya
menurut apa yang diberikan olehnya atau diberi sifat qanaah. Ayat 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Yakni, sebagaimana engkau dahulu seorang yang yatim, lalu Allah melindungimu, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Yakni, janganlah kamu menghina, membentak, dan merendahkannya. Tapi, perlakukanlah dia dengan baik, dengan kasihanilah dia. Qatadah mengatakan sehubungan dengan maknanya ayat ini, bahwa jadilah engkau terhadap anak yatim sebagai seorang ayah yang penyayang. Ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, dan terhadap orang-orang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Surat Ad-Duha ayat 10. Maksudnya, janganlah kamu bersikap berwenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kotor, dan jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah. Ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu dan memanjatkan pujian kepadamu karenanya serta menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Abu Daud mengatakan, telah menciptakan kepada kami Muslim ibnu Ibrahim, telah menciptakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Muslim, dari Muhammad ibnu Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang telah bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan orang lain.